warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda dan teman-teman semua, dimanapun kalian sedang menyaksikan ini ya di layar kaca dari lewat TV atau handphone atau device apapun. Nah, kami dari kelompok 1 tentang tema tantangan organisasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tantangan organisasional, khususnya tantangan organisasi pada perusahaan Unilever. Mungkin bisa di next slide. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan bentar kali ya. Nah, jadi di sini kami ini ada 6 orang. Yang pertama ada Asmi Miftah, terus ada Heti Bairani, ada saya sendiri, Gaitsa Sofa Zahra, ada Najwa Diva, ada Robai Jordan, dan ada Siti Akila. Nah, selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas dalam video presentasi ini? Yang pertama itu pastinya tentang perusahaannya itu sendiri ya, terus juga kita akan bahas tentang latar belakang, kajian teori, terus juga tentang tantangan organisasionalnya ini sendiri, mulai dari tuntutan serikat buruh, tuntutan sistem informasi kepegawaian, tuntutan budaya, tuntutan struktur organisasi, sampai kesimpulannya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih detail tentang latar belakang dan bagaimana tantangan organisasional dalam perusahaan Unilever ini, kita bahas dulu kali ya tentang apa sih itu Unilever gitu, atau profil perusahaan dari Unilever itu sendiri. Boleh di next? Nah, jadi seperti yang kita udah tahu dan mungkin juga teman-teman semua udah familiar dengan nama Unilever. Jadi Unilever ini yaitu sebuah perusahaan multinasional yang dia ini bermarkas di 2 tempat. Jadi dia ada kantor pusatnya di Rotterdam, Belanda yang dikenal dengan nama Unilever NV, dan di London, Inggris dengan nama Unilever Peak. Nah, perusahaan Unilever ini merupakan perusahaan penghasil berbagai produk, termasuk produk makanan, minuman, pembersih, dan juga produk perawatan tubuh. Jadi Unilever ini bisa dibilang dia ini punya 2 kantor pusat kan sebenarnya, seperti yang tadi udah di-explain, mereka ada kantor pusat di Belanda dan di Inggris. Tapi meskipun mereka punya 2 kantor pusat tuh, mereka tetap berada di satu direksi yang sama gitu. Jadi tetap berada di satu payung yang sama meskipun mereka punya 2 kantor pusat. Nah, di tahun 2012 ini Unilever sendiri itu dia sempat menduduki peringkat ketiga sebagai produsen barang rumah tangga terbesar di dunia, di mana mereka ini sebagai salah satu perusahaan tertua yang sampai saat ini itu masih beroperasi ya. Sekarang ini Unilever itu dia tersebar di lebih dari 190 negara host country dengan menaungi lebih dari 400 merek dagang, yang 14 diantaranya itu mencatat penjualannya itu lebih dari 1 miliar euro, dan semuanya ini berada di bawah satu nama dan satu naungan direksi yang sama. Jadi Unilever ini itu dia punya 4 divisi utama ya. Yang pertama itu ada divisi makanan, yang kedua itu minuman, yang ketiga itu makanan, yang pertama itu, yang kedua itu minuman dan es krim, terus ada perawatan rumah tangga, dan yang terakhir itu ada perawatan tubuh. Nah, Unilever ini juga mereka punya pusat riset dan pengembangannya itu ada di beberapa negara, termasuk di negara Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan juga di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya untuk latar belakang mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya ya, Akila. Kepada Akila, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Gia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari tantangan organisasional Unilever sendiri. Kita ketahui bersama bahwasannya Unilever merupakan salah satu multinational company yang memiliki beberapa perusahaan di host country. Tentunya ada penyesuaian budaya serta tantangan organisasional yang harus diterapkan oleh Unilever sesuai dengan negaranya. Pertama mungkin ada tuntunan dari serikat buruh sendiri, bagaimana serikat buruh itu bekerja di negara setempat. Kedua adalah tuntunan terkait sistem informasi kepegawaian. Bagaimanapun ketika kita mengakses sistem informasi pegawai Unilever, itu adanya tantangan seperti kemudahan untuk mencari atau hal lainnya.
Dan yang ketiga, seperti telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika Unilever membuka cabang di host country ataupun lainnya, itu akan memunculkan budaya organisasi yang berbeda. Perusahaan Unilever di Indonesia tentunya akan berbeda dengan perusahaan Unilever di India, Tiongkok, atau bahkan di Amerika Serikat, dan juga di beberapa negara Eropa. Dan yang keempat, adanya tuntunan terkait struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah perusahaan ketika sebuah perusahaan ingin terus berlanjut dan terus berkembang, maka struktur organisasinya harus disediakan dengan struktur organisasi yang mumpuni. Tentunya pemahaman pendalam terkait tantangan-tantangan tersebut menjadi esensial tentang bagaimana Unilever terus mengembangkan dan menjaga manajemen yang mereka miliki secara efektif dan juga adaptif. Hal tersebut juga tentunya bertujuan untuk memastikan Unilever tetap menjadi salah satu perusahaan industri yang terbesar di dunia dan tetap menduduki peringkat ketiga, serta memberikan dampak positif dan kontribusi, serta memberikan contoh kepada perusahaan industri lainnya di seluruh dunia. Oke, mungkin boleh di next slide. Untuk kajian teori sendiri, di sini kami berfokus pada tantangan organisasi dan juga serikat buruh. Tantangan organisasi sendiri itu bisa bermacam-macam, mulai dari budaya, struktur organisasi, dan salah satunya adalah serikat buruh. Pertama saya akan menjelaskan terkait tantangan organisasi. Tantangan organisasi adalah merujuk pada konteks perubahan lingkungan bisnis yang harus dihadapi dengan kesiapan dan inovasi. Di dunia yang terlalu cepat untuk berkembang dan segala perubahannya, ketika mendirikan sebuah bisnis atau sebuah organisasi yang berbasis dan berorientasi kepada bisnis, tentunya kita harus melihat apa saja tantangan yang akan muncul, baik itu yang sekarang dihadapi atau di masa yang akan mendatang. Tantangan organisasi sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti teori seperti sumber daya, baik itu sumber daya alam sebagai bahan dari produksi ataupun sumber daya manusia dan juga perilaku manusia sendiri sebagai salah satu sumber daya bagaimana mereka mengelola organisasi ataupun bisnis tersebut. Tentunya melalui perspektif ini tantangan organisasi dapat meliputi terkait bagaimana terus memanage sumber daya manusia suatu perusahaan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta pengembangan strategi yang inovatif. Uh, Pengintegrasian ketiga dari teori yang ada dalam tantangan organisasi, tentunya hal tersebut baik dari teori sumber daya manusia, teori ketergantungan sumber daya, ataupun teori perilaku organisasi. Tiga teori dalam tantangan organisasi ini akan terus memunculkan atau menghasilkan sudut pandang atau perspektif yang berbeda ketika kita melihat tantangan organisasi dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan yang berfokus atau berorientasi pada bisnis. Kedua adalah serikat buruh. Serikat buruh tersendiri merupakan organisasi yang memperjuangkan hak setara kepentingan para pekerja di berbagai sektor industri. Serikat buruh sendiri muncul ketika pada abad awal ke-19 ataupun abad ke-20, di mana mereka menuntut hak yang setara, bagaimana buruh tidak hanya dijadikan sebagai budak, tapi juga bagaimana buruh menuntut hak pekerja mereka, hak asasi mereka, serta hak kehidupan mereka yang harusnya mereka dapatkan dari perusahaan. Fokus utama dari serikat buruh di setiap negara tentunya akan selalu berbeda dan bagaimana serikat buruh itu bekerja di setiap negara juga akan berbeda. Namun, dalam setiap serikat buruh, fokus serikat buruh akan terus melibatkan perundingan kolektif, advokasi untuk upah yang adil, jam kerja yang wajar. Hal ini tentunya menjadi salah satu fokus serikat buruh di mana uh, gaji yang diberikan harus sesuai dengan jam kerja yang berlaku, serta kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Dengan memahami dan menerapkan teori sesuai, serikat buruh dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Tentunya, serikat buruh di sini akan terus berkontribusi atau akan terus memandang perusahaan yang berorientasi pada bisnis, bagaimana mereka harus tetap menjamin pekerja mereka mendapatkan gaji dan juga kehidupan yang aman, adil, dan juga sehat. Oke, next-nya mungkin akan dilanjutkan oleh Asli.
Oke, jadi tadi udah dijelasin sama rekan aku, sama Akila tentang dari pengertian serikat buruh tadi. Nah, langsung aku masuk nih ke dari pengertian serikat buruh sendiri. Nah, kalau untuk pengertian dari Kementerian Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2016, serikat buruh atau serikat pekerja itu didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh atau pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab yang fungsinya memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, melansir dari web War on One, ada beberapa alasan mengapa keberadaan serikat buruh atau serikat kerja itu penting ya teman-teman. Nah di sini ada aku highlight ada enam tapi poin-poinnya ada pertama ada persatuan dan adalah persatuan didefinisikan sebagai kekuatan. Mengapa begitu? Karena serikat pekerja itu memungkinkan untuk para pekerja untuk bersatu sebagai suara yang kolektif, yang juga suara yang kuat untuk berkomunikasi dengan manajemen tentang syarat dan juga ketentuan kerja, sekaligus juga mendorong pekerjaan yang aman, adil, dan juga layak. Yang kedua ada syarat dan ketentuan yang lebih baik. Nah, untuk hal ini pekerja yang tergabung dalam sebuah serikat pekerja cenderung memiliki syarat dan ketentuan yang lebih baik daripada mereka yang enggak. Mereka yang tidak maksudnya. Karena serikat pekerja bernegosiasi untuk anggotanya melalui perjanjian kerjasama yang melindungi mereka dari praktik manajemen yang buruk. Yang ketiga ada upah yang layak. Jika kita bergabung dalam serikat pekerja, tentunya kita terjamin dong untuk mendapatkan upah yang terjamin di suatu tempat kerja yang berserikat. Yang keempat, kesempatan yang sama dan juga perlindungan terhadap diskriminasi. Entah di mana tempatnya kita bernaung gitu ya teman-teman, pasti kita nggak bisa terlepas dari namanya diskriminasi. Diskriminasi itu hampir ada di setiap tempat gitu. Nah, dalam hal ini serikat buruh pekerja itu dapat melindungi kita sebagai para pekerja dari ketidakadilan atau praktik diskriminasi di dunia kerja, di mana semua pekerja itu akan mendapatkan hak yang sama, tidak perlu mereka berasal dari golongan yang berbeda. Nah, serikat pekerja juga akan menjamin keselamatan dari semua gender, dari segala jenis kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Yang terakhir ada menjamin keamanan, kesejahteraan, dan juga keselamatan. Nah, dan yang terakhir ada dukungan secara legal. Jadi untuk kita yang tergabung dalam serikat pekerja, dalam hal yang misalkan kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak pantas untuk kita dapatkan, kita mendapatkan dukungan secara legal. Oke, next slide. Oke, kita masuk ke tuntutan serikat buruh dari PT Unilever Indonesia. Berdasarkan riset yang kami lakukan, sejauh ini PT Unilever Indonesia mendapatkan aksi bela buruh belum lama ya, terjadi di tahun 2022. Ini tepatnya terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 yang saat itu juga merupakan masa menjelang bulan Ramadan ya, jadi masa-masa krisis. Jadi untuk kronologinya pada tanggal tersebut ratusan dari buruh PT Unilever turun ke jalanan di kota Surabaya untuk melakukan aksi. Aksi ini tuh sebagai salah satu bentuk respon atas kekecewaan terhadap PT Unilever Indonesia yang secara tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Nah, dari isu ini diperkirakan terdapat 750 orang yang menjadi korban PHK sepihak dari PT Unilever Indonesia. Hal itu juga diungkapkan langsung oleh Wakil Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PIUK-SPSI, yaitu Bapak David Eko Irwanto. Beliau menjelaskan juga terdapat 750 orang yang menjadi korban PHK yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Namun beliau itu tidak menjelaskan secara rinci mengenai posisi dan nama-nama karyawan yang diduga terkena PHK.
Diduga, pekerja yang terkena PHK itu merupakan karyawan yang loyal terhadap Unilever karena, mereka ini sudah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang bekerja selama 28 tahun. Namun memang rata-rata buruh yang terdampak PHK juga, telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para pendemo, para kumpulan serikat pekerja itu, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, di mana mereka menuntut untuk pihak manajemen PT Unilever Indonesia untuk, membatalkan PHK. Jadi tuntutan mereka dari tuntutan para serikat buruh ini hanya satu, yaitu membatalkan PHK. Untuk latar belakang terjadinya ini karena mungkin, karena waktu itu sedang masa-masa krisis pasca COVID-19, so they have to do this. Tapi yang mereka tuntut itu udah jelas, jadi hanya satu, yaitu batalkan PHK. Oke, itu untuk aku. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tuntutan sistem informasi kepegawaian. Nah, tantangan organisasi Unilever dalam penyediaan sistem informasi kepegawaian dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Jadi, tantangan itu terletak pada struktur organisasi yang digunakan untuk perusahaan. Perubahan struktur organisasi Unilever membawa dampak signifikan terhadap penyediaan sistem informasi kepegawaian dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Unilever telah mengimplementasikan perubahan dalam struktur organisasi mereka untuk membuat perusahaan lebih fokus pada kategori yang lebih mudah dikelola. Perubahan struktur organisasi Unilever ini berubah menjadi 5 kelompok bisnis yang mandiri, menunjukkan upaya perusahaan untuk meningkatkan fokus, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasionalnya. Namun transformasi ini ternyata membawa dampak signifikan terhadap penyediaan sistem informasi kepegawaian dalam manajemen sumber daya manusia. Peran Unilever Business Operations sebagai penyedia sistem dan teknologi untuk menunjukkan adanya kebutuhan untuk koordinasi yang unik antar unit bisnis dan pusat operasional. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, ini mencakup pemantauan kinerja karyawan, pengelolaan data karyawan, dan pengembangan inisiatif sumber daya manusia. Tantangan utama di sini adalah mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dengan Unilever Business Operations secara efektif agar informasi dapat mengalir secara lancar antar kelompok bisnis dan pusat operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jordan. Baik, berikutnya yaitu tuntutan budaya organisasi. Untuk budaya organisasi itu salah satu elemen penting dalam perusahaan, dalam proses manajemen sumber daya manusia, apalagi di perusahaan PT Unilever ya. Jadi untuk PT Unilever ini sendiri, budaya organisasi itu diciptakan untuk membantu perusahaan mencapai visi misi mereka atau tujuan mereka. Budaya organisasi tidak bisa lepas dari karyawan. Kenapa? Karena karyawan itu salah satu aktor yang penting gitu dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk tuntutan budaya organisasi ini dapat menjadi hal yang krusial, terutama di perusahaan dan juga karyawan, karena karyawan itu punya background yang beda-beda dan juga ada yang punya experience dan juga yang belum punya experience sama sekali, contohnya seperti fresh graduate gitu. Terus ada banyak faktor yang menjadi tuntutan budaya organisasi sebagai tantangan organisasional. Next slide. Nah, jadi untuk tuntutan itu yang pertama yaitu ada kemampuan beradaptasi, yang kedua kemampuan berpikir kritis, yang ketiga kemampuan bekerja sama tim, dan yang keempat itu kemampuan berkomunikasi. Jadi untuk kemampuan beradaptasi itu Unilever itu perlu membiasakan karyawannya dengan perubahan tren dan juga kebutuhan seiring berjalannya waktu. Kemampuan beradaptasi pada perubahan sangat perlu, terutama bagi karyawan. Karena apabila karyawan tidak memiliki kemampuan dalam beradaptasi, hal ini akan dapat menghambat kinerja perusahaan. Yang kedua itu kemampuan berpikir kritis. Jadi kemampuan ini
sangat diperlukan dan juga setiap karyawan itu dituntut untuk memilikinya. Karena perusahaan menuntut karyawan untuk memikirkan bagaimana cara untuk bertahan dan berinovasi melalui produk baru sesuai kebutuhan dengan kritis dan juga kreatif. Kemampuan kerjasama tim ini harus memiliki karyawan harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan juga berkolaborasi dengan orang lain. Tidak adanya kemampuan dalam kerjasama tim dapat berimbas pada kinerja berbagai divisi yang ada dalam perusahaan. Untuk kemampuan berkomunikasi dengan efektif merupakan hal yang penting dalam budaya organisasi. Komunikasi yang efektif akan sangat membantu dalam proses beradaptasi dengan budaya perusahaan. Selain itu, komunikasi membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya seperti dalam terjalinnya kepercayaan tim, sehingga karyawan dapat bekerja sama dengan jauh lebih baik. Berikutnya itu tuntutan struktur organisasi. Perusahaan Unilever ini menggunakan jenis struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Dilihat dari banyaknya jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan Unilever. Jenis Unilever ini, jenis struktur ini memiliki sistem dengan berkumpulnya berbagai divisi atau unit kerja dalam produksi dan pemasaran dari suatu produk atau kelompok produk serta menyesuaikan dengan pasar tertentu. Kelebihan dari jenis struktur organisasi ini yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat sesuai minat pasar. Terdapat beberapa tantangan bagi perusahaan dalam jenis struktur organisasi ini, seperti adanya perebutan sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten antar produk, jenis struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar ini dapat menimbulkan adanya pengabaian prioritas dalam perusahaan, serta menimbulnya adanya konflik antara unit kerja produksi terkait prioritas perusahaan dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai elemen-elemen yang berasal dari tantangan organisasional, seperti tuntutan-tuntutan serikat buruh, penyediaan sistem informasi kepegawaian, tuntutan budaya organisasi, dan juga struktur organisasi yang pada kali ini kami membahas secara lebih spesifik pada perusahaan Unilever. Nah, berdasarkan hasil pembahasan yang telah kita teliti, ditemukan melalui konteks hubungan internasional, konsep tantangan organisasional pada manajemen sumber daya manusia dan investasi merupakan suatu perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan inovasi teknologi. Tantangan organisasional juga merupakan suatu perusahaan menimbulkan konteks perubahan lingkungan bisnis yang harus dihadapi dengan kesiapan inovasi. Dalam hal ini, bagaimana PT Unilever Indonesia menyelesaikan tantangan organisasional yang terfokus pada serikat buruh dan juga bagaimana penyediaan sistem informasi. Kemudian juga terdapat elemen-elemen yang ditimbulkan akibat organisasi yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam memahami tantangan organisasional perusahaan multinasional Unilever. Seperti yang telah dijelaskan tadi, serikat buruh, tuntutan yang diajukan oleh serikat buruh, penyediaan sistem informasi kepegawaian Unilever, serta tuntutan budaya organisasi, sehingga dan juga struktur organisasi Unilever. Melalui karya tulis dan penjelasan yang telah kami sampaikan, terdapat saran yang dapat dilakukan bagi perusahaan multinasional Unilever sebagai perusahaan yang berkembang secara luas di berbagai negara di dunia dalam merespon serta menghadapi tantangan organisasional, yakni dengan melakukan research and development terhadap tantangan serta ancaman yang bersifat organisasional bagi jalannya kegiatan manajemen sumber daya manusia di PT Unilever. Melakukan integrasi terhadap budaya perusahaan hingga adanya penjaminan adanya nilai dan norma terhadap roda organisasional Unilever, serta adanya upaya atas keberlanjutan program penyediaan sistem informasi kepegawaian, sehingga ke depannya kebutuhan untuk koordinasi yang baik antar unit bisnis dan juga pusat operasional Unilever akan terus berjalan dan terus bertahan hingga di masa depan. Baik, sekian dari presentasi kami kembalikan kepada moderator.
Oke, mungkin sekian ya dari presentasi kami yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Mungkin tadi ya ada 4 tantangan yang di-highlight ya, adalah ada 4 tuntutan yang di-highlight dalam tantangan organisasi, yang mulai dari tuntutan serikat buruh, tuntutan sistem informasi, kepegawaian, tuntutan budaya, sampai tuntutan struktur organisasi, di mana konsep tantangan organisasional pada manajemen sumber daya manusia dan investasi ini itu merupakan suatu perubahan ya yang terjadi di lingkungan bisnis dan inovasi teknologi, yang pastinya juga akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan dan kegiatan manajemen SDM, termasuk juga pada perusahaan Unilever. Termasuk tadi mungkin sudah disampaikan ya saran tentang baiknya Unilever, bagaimana baiknya sikap Unilever ini untuk menyikapi tentang tantangan organisasi ini. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan ya mengenai tuntutan organisasi atau seputaran tentang tuntutan organisasi di perusahaan Unilever, boleh banget langsung komen di kolom komen di bawah. Nanti akan didiskusikan juga oleh teman-teman semua di sini. Atau mungkin ada yang mau beri kritik, saran, atau mau mendiskusikan sesuatu, boleh banget langsung komen aja di bawah. Mungkin sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.